Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Pada subuh kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melangkahkan kaki menuju rumah Allah ini dalam rangka kita untuk melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita, yakni melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas terpanjang dari hati kita yang paling dalam, semua pengabdian kita ini baik yang sunat maupun juga yang wajib, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sebagai ibadah yang makbul di sisinya, insyaallah. Salawat beriring salam kita tidak jenuh menyampaikan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita yang telah membawakan kita fitrumati ilan nur. Mudah-mudahan kita ini menjadi umatnya yang taat, menjadi umatnya yang patuh, menjadi umatnya yang setia, dan terus kita berjuang dalam rangka menegakkan kalimah Allah ini sesuai dengan profesi kita dan sesuai dengan keadaan kita. Mudah-mudahan ini hukum Allah, syariat Allah ini akan terus berkembang dan terus bermuhana di seluruh pelosok dunia ini sampai akhir zaman, insyaallah. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah, tidak terasa pada hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-15 Ramadan 1443 Hijriah. Sudah 14 hari kita yang mengambil hari Sabtu ya, dan yang mengambil hari Ahad. Hari ini adalah hari yang ke-14. Namun sama saja ujungnya pun juga nanti akan kita sama-sama nanti untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang sangat relatif ini saya akan mencoba mengangkat ada 5 ciri orang yang berpuasa itu yang benar. Jadi kita ambil judul ini adalah untuk kita angkat, kita sesuaikan dengan ayat yang kita bacakan tadi. Ini yang terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 18, ayat yang ke-17. Ya. Ciri-ciri orang yang berpuasa yang benar itu, pertama, orangnya sabar dalam semua keadaan. Ya. As-sabirin, orangnya benar, orangnya sabar. Jadi kita orang yang berpuasa ini dituntut untuk kita bersikap sabar dalam segala keadaan. Betapa tidak kita sabar. Kita disuruh berpuasa ini sejak dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Rentang waktu yang begitu panjang ini kita dituntut untuk dapat mengkondisikan diri kita
sesuai dengan ketentuan puasa itu sendiri. Sabar, ya, walaupun kita itu dari mungkin bulan-bulan yang lainnya kita itu adalah bisa untuk melakukannya, bisa makan, bisa minum, bisa segala apa saja yang bisa kita lakukan. Tapi pada bulan Ramadan itu dituntut kita jangan sabar dulu, ya, sabar dulu, jangan kita lakukan. Kalau mungkin pada bulan-bulan yang lainnya terus kita naik, kalau kita menghadapi sesuatu kita naik, cara kita bisa naik, ya. Tapi pada bulan Ramadan ini kita harus redam, sabar. Ada orang yang mengajak kita mungkin berkelahi dalam apa itu, kita mengatakan ana shaim, saya berpuasa Pak, ya, jangan dulu. Kalau mau ngomel ya ngomel sendiri, kalau mau maki ya maki sendiri, kalau mau ajak berantem saya berpuasa. Jadi sabar kita, banyak ilmunya itu, panjang. Pokoknya kita itu harus tuntut menahan diri, ya. Jadi ciri orang yang berpuasa itu adalah orangnya sabar dalam semua keadaan. Ciri yang kedua, orang yang selalu benar dalam segala tindakan. Orang yang selalu benar dalam segala tindakan. As-shadiqin. Orang yang selalu benar dalam segala tindakan. Jadi semua apa yang kita lakukan itu menuju kepada kebenaran, menuju kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita tidak melenting atau itu tidak terpelanting, ya, daripada garis-garis kebenaran. Ya. Makanya ini dalam puasa ini dituntun kita itu selalu melakukan sesuatu yang benar. Jangan kita sempat terpelanting pada hal-hal yang bisa merusak daripada puasa kita, karena kita tidak melakukan yang benar. Karena Rasulullah pernah mengatakan itu, betapa banyaknya orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan daripada pahala puasanya kecuali hanya ya lapar dan dahaga. Yang ju'i wal atas. Hanya itu. Kenapa? Karena dia tidak benar melakukan puasanya. Banyak yang melenting daripada kehendak puasa itu sendiri. Dia hanya menahan itu saja. Dia sangka yang berpuasa itu yang itu saja. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Sudah, titik. Tapi dia tidak mengkondisikan keadaannya, dirinya yang bisa untuk bisa merusak puasanya. Banyak sekali yang bisa merusak puasa kita itu. Makanya itu harus kita berlaku benar. Ya, was-shadiqin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang benar. Orang yang ketiga, ciri orang yang berpuasa yang ketiga, orangnya yang selalu taat dalam semua kondisi. Ya, orangnya taat kepada Allah dalam keadaan atau dalam situasi apapun dan kondisi apapun dia. Ya, taat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang berpuasa. Ini kadang-kadang ada yang berpuasa tapi tidak sholat. Ya. Ini kalau kita lihat banyak kawan-kawan kita puasa dia. Ya. Kalau kita pun dia tidak makan sahur, nggak menjadi masalah. Yang penting dia puasa.
Tapi salat subuhnya, kita lihat salat subuhnya. Apa dia itu masih ada di tempat tidurnya atau dia sudah beranjak dari tempat tidurnya menuju rumah Allah? Ini kalau di tempat-tempat yang lain, tempat-tempat kita kadang-kadang di kampung-kampung banyak sekali. Ya, teman-teman kita, adik-adik kita, apalagi ini yang remaja-remaja milenium yang abad 21 ini. Ya, banyak sekali. Jadi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya segelintir saja. Puasa tapi tidak sholat. Tapi kalau dia sholat, insya Allah puasa. Tapi kalau dia berpuasa, belum tentu dia sholat. Nah, ini kalau kita lihat amati itu. Maka ini sholat ini tiangnya agama. As-sholatu iman-din. Wa man aqamaha faqad aqama din. Wa man tarakaha faqad hadama din. Ya. Jadi ini yang selalu kita pompa, yang selalu kita ajak, ya, agar mereka itu mau sholat, mau sholat. Puasa iya, bayar zakat iya, ya, berinfak iya, bersedekah iya, berwakaf iya. Kalau sudah ada waktunya naik haji pun dia mau juga sudah mendaftar naik haji, untuk naik haji. Tapi yang namanya sholat kadang-kadang ya seperti kata orang bagaikan namanya ini ayam yang baru bertelur dia hari ini, besok enggak, lusa telur lagi. Ayam gadis bertelur, itu pun masih lumayan. Jadi ini orang yang berpuasa itu orangnya selalu taat dalam semua kondisi. Kalau pergi ke laut, jangan sempat karena kita ke laut sehingga salat zuhurnya hilang salat zuhurnya. Kenapa? Karena perahunya sudah memang dikondisikan, nggak ada tempat salat, kecil sekali. Mengatakan itu kecil sekali, saya pernah mengamati itu, payah sekali untuk bisa kita sholat karena kecil namanya tempatnya, apalagi memang tidak ada semacam niatnya dalam batinnya bahwa perahu saya ini untuk mencari nafkah, untuk mencari kehidupan pada anak saya, kepada istri saya, kepada keluarga saya juga ya tempat ini tempat saya beribadah kepada Allah. Ini banyak kadang-kadang kita lihat seperti itu. Kalau dia sudah ke gunung atau sudah ke sawah, kondisinya banyak sekali dia mengatakan, kenapa kamu tidak sholat Pak? Aduh, bagaimana saya bisa sholat? Coba lihatlah kondisi saya, pakaian saya berlumpur begini dan begitu. Kenapa tidak ada niatnya? Tidak ada niatnya bahwa nanti di sawah terpepet waktu tidak bisa sholat berjamaah, tapi dia sudah mempersiapkan untuk dia bisa sholat di gubuknya itu. Nah, begitu juga orang pedagang. Apa banyaknya pedagang-pedagang kita pada waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, zuhur, asar, tapi sedang sibuk melayani para pelayan yang sedang berbelanja. Sibuk dia seperti itu. Akhirnya dia mengulur. Kena lagi ayat fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat, allazina hum an salatihim sahun. Memang salat dia, tapi tidak pada waktunya yang benar, tepat waktu. Yang keempat, orang yang ringan tangan dalam memberikan ya rezeki yang dia peroleh kepada orang lain. Orangnya
ringan tangan dalam menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, mewakafkan hartanya. Momen yang paling tepat pada bulan Ramadan ini. Ya, jadi kita disuruh untuk banyak-banyak menginfakkan daripada harta kita. Rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu kita kondisikan setiap hari. Saya bulan Ramadan ini mencicirkan uang saya paling kecil 2.000. Ya, kita sudah berniat jangan lewat satu hari pun harus kita cicilkan, karena tidak ada kita. Kalau yang banyak uang, dia menginfakkan hartanya lebih banyak lagi, ya, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa apa yang kita berikan itu bulan Ramadan ini bulan panen, bulan perlipatan pada mana itu pahala yang diberikan kepada kita dari pada namanya ini 10, 70 sampai 700 kali lipat. Ya, kata Rasulullah, illa siyam, kecuali puasa. Pahala puasa itu tidak bisa diukur, hanya Allah yang tahu. Asyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang langsung memberikannya. Berapa akan diberikan oleh Allah? Wallahu a'lam bisawab. Tapi kalau yang lain itu tadi diberikan batasan, ya, sampai 700 kali lipat. Jadi momen kita untuk memperbanyak kita memberikan rezeki yang kita peroleh itu dari Allah, momennya pada bulan Ramadan ini yang paling banyak. Bukan juga pada bulan yang lain tidak boleh, ya, tapi yang paling banyak kita mau berikan itu pada bulan Ramadan ini. Maka kita harus fastabiqul khairat. Orang Muhammadiyah ini kita harus berlomba-lomba terus kita untuk memberikan itu yang terbaik. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu wal munfiqin. Dan yang terakhir, orangnya selalu memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah pada waktu sahur, ya, wal mustaghfirina bil ashar. Ini yang paling berat, ya, meminta ampun kepada Allah pada waktu sahur. Nah, karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Ta'ala akan turun ke muka bumi, ya, ke langit bumi itu pada waktu sahur, sepertiga akhir malam, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun ke langit bumi pada waktu sahur, sepertiga akhir daripada malam itu sendiri, ya. Allah meminta kepada hambanya apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man yad'uni fa astajiba lahu. Di mana hambaku yang berdoa akan kukabulkan doanya. Allah menyampaikan, mana hambaku. Di saat kita sedang tidur jenyak itu, Allah rupanya turun dan dia meminta. Mana hambaku yang meminta, yang meminta ampun, yang berdoa, akan kukabulkan doanya. Mana hambaku yang meminta? Man yas'aluni fa'utiyah. Mana hambaku yang meminta, akan kuberikan permintaannya itu apa yang dia minta.
Dan yang ketiga, man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Mana orang yang meminta ampun, yang mau bertaubat kepadaku, akan aku ampuni segala dosa-dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Wal mustaghfirina bil ashar. Waktunya meminta ampun itu pada waktu sahur, di saat-saat kita sedang tidur nyenyak. Makanya ini kita disuruh kalau kita itu tahajud, ya, 1/3 terakhir daripada malam itu, hampir-hampir menjelang subuh, karena disitulah makan sahurnya kalau kita sedang berpuasa. Jadi inilah ciri-ciri orang yang berpuasa itu benar. Ciri-cirinya yang pertama, orangnya yang sabar, orang yang selalu benar, orang yang selalu taat, orang yang selalu ringan ya tangannya untuk memberikan kepada orang lain, dan yang terakhir orangnya selalu memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen yang sangat tepat dan yang sangat ini besar adalah pada bulan suci Ramadan ini. Banyak-banyaklah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni segala dosa kita. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah mengampuni dosa kita, kecuali daripada itu hanya syirik. Dosa syirik ini itu tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sedikit pun kita terpelenceng kepada yang namanya dosa syirik ini, mempersyirikatkan Allah, menganggap ada lagi kekuatan selain daripada Allah, macam-macam. Ya, kadang-kadang ini ya saudara-saudara kita tidak sadar ya masalah syirik ini. Kadang-kadang dia hubungkan dengan keadaan adat, kebiasaan, budaya, padahal dia sudah terpelenceng kepada hal-hal yang syirik, yang menganggap lagi ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Jadi ini termasuk perbuatan syirik, itu tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita itu dengan sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga lah yang membatasi kita dan juga kultum ini sangat singkat. Ya, mungkin inilah sekedar penting yang dapat kami sampaikan pada subuh kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.